Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Fedor Arif Ardian dengan NIM 2400758. Saya dari angkatan 24 Pilkom A. Saya ingin menjelaskan tentang tugas tabel, yaitu tipe data terstruktur dari mata kuliah analisis data. Yang pertama yaitu adalah nominal atau yang biasa disebut label sebagai pembeda. Nah, dari nominal ini data yang mempunyai nama atau label, jadi nggak ada urutan ataupun nggak ada nilai yang lebih besar ataupun kecil. Contoh dalam sehari-harinya yaitu adalah jenis kelamin yang ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah warna tiket yang merupakan bermacam-macam, contohnya ada yang tiket warna merah, biru, hijau, dan nomor punggung pemain bola yang ada yaitu contohnya 7, 8, 12 dan sebagainya. Nah, itu tuh merupakan identitas dan bukan untuk diurutkan. Seperti contohnya operasi yang biasa dilakukan adalah hitung dengan jumlah frekuensi ataupun misalnya berapa penonton yang pilih tiket VIP dan berapa penonton yang memilih tiket ekonomi. Nah, dari situ tuh dapat divisualisasikan dengan pie chart ataupun bar chart. Nah, dari sini tuh dilarang menghitung rata-rata atau mediannya. Contohnya salah satunya adalah rata-rata nomor pemain timnas Indonesia adalah 12,05. Nah, itu tidak boleh karena hanya untuk hanya untuk dihitung nominal, hanya untuk sebagai pembeda saja gitu. Nah, yang kedua adalah ordinal. Ordinal itu merupakan tabel ataupun data yang berurutan, berbeda dengan yang tadi tidak berurutan. Nah, yang ordinal ini merupakan data yang berurutan atau tetapi jaraknya itu tidak pasti. Jadi data yang mempunyai tingkatan atau urutan, tetapi jarak antara level atas sama bawahnya tidak terlalu sama. Contoh sehari-harinya adalah seperti ranking di atas, ranking kelas. Contohnya ranking kelas yang mempunyai juara 1, 2 ataupun 3 itu tuh berbeda ataupun tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian ada tingkat kepuasan penonton. Jadi tingkat kepuasan ini ada puas, tidak puas, cukup puas, dan berbagai macamnya. Operasi yang bisa dilakukan adalah dengan mencari median ataupun nilai tengah atau persentilnya. Jadi bisa dicek korelasi antara urutan, misalnya rank correlation, ataupun visualisasinya bisa divisualkan dengan bar chart, line chart sederhana ataupun mosaic plot. Nah, pada bagian ini dilarang untuk menghitung rata-rata atau dijumlahkan. Misalkan rata-rata kepuasan penontonnya 2,7. Nah, itu tuh nggak nyambung karena kategori ini tidak mempunyai jarak yang pasti. Selanjutnya adalah interval. Nah, interval ini merupakan urutan ataupun jarak yang sama, tetapi 0, bukan 0 mutlak. Misalnya dari interval ini adalah data yang berupa angka yang mempunyai jarak sama antar nilai, tetapi nolnya di sini tuh bukan benar-benar 0 ataupun kosong. Nah, contoh dari sehari-harinya yaitu suhu yang 0 derajat. Berarti bukan tidak ada suhu, tetapi emang suhunya 0 gitu. Nah, yang selanjutnya ada nilai IQ atau IQ. Itu tuh kayak sebuah nilai yang sebuah nilai ataupun tes TOEFL yang mempunyai nilai yang rata-rata gitu. Dan contoh lain adalah jam yang mempunyai pukul 00, berarti bukan 00, tetapi waktunya adalah 00 gitu. Selanjutnya operasi yang bisa dilakukan adalah seperti bisa dihitung rata-rata ataupun standar deviasi, seperti yang lainnya adalah distribusi frekuensi. Nah, ini tuh bisa dipakai dengan regresi, ANOVA, korelasi Pearson, dan divisualisasikan dengan bar chart atau line chart. Dalam poin ini dilarang untuk membandingkan secara rasio. Misalnya suhu 40 derajat Celcius sama dengan 2 kali lebih panas dari 20 derajat Celcius. Nah, itu tuh salah, jadi tidak bisa dibandingkan. Yang keempat adalah ratio.
Ratio ini merupakan data yang paling lengkap plus ada urutannya. Selain urutan ada juga jarak yang sama dan nol mutlak. Dari definisi ratio ini merupakan data yang mempunyai angka yang benar-benar mempunyai nilai nol atau nol mutlak. Kalau nol berarti beneran nggak ada. Maksudnya adalah seperti dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, berat badan yang 0 kg. Nah, berarti tidak ada, benar-benar nol, berarti kosong gitu, benar-benar nggak ada. Adapun tinggi badan, umur, gaji, jumlah penonton di stadion, seperti penjualan tiket yang nol, berarti penjualannya benar-benar kosong. Selanjutnya, operasi ini biasa dilakukan ataupun bisa untuk semua seperti rata-rata, median, mode variansi, regresi, clustering, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam poin ini bisa dibandingkan rasionya seperti tiket VIP yang 1000 lembar terjual 2 kali lebih banyak daripada tiket reguler yang 500 lembar. Nah, visualisasinya juga bisa dengan scatter plot, line chart, histogram, dan sebagainya macamnya. Jadi, apa yang sudah saya jelaskan tadi merupakan ada 4 poin, yaitu nominal atau label, kemudian ordinal yang merupakan ada urutannya, interval data dengan angka yang jaraknya sama, dan ratio merupakan angka dengan jarak yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.